Putra pedangdut Lilis Karlina ditangkap karena mengedarkan narkotika di 3 kabupaten. Lalu apa yang menyebabkan anak berusia 15 tahun hingga terjerat kasus seperti ini? Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog anak Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Iva. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Hafizatul Fatinisa, saya Novi Jure Fitriani, saya Novita Rahayu. Baiklah, di sini kami akan menyajikan sebuah pembahasan dengan judul Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba. Halo sobat mahasiswa, seperti yang kita ketahui bahwa masa remaja merupakan periode yang penuh tantangan, yang mana kenakalan remaja merupakan suatu perilaku negatif dan perilaku yang menyimpang yang sering dilakukan oleh para remaja. Kenakalan remaja ini seringkali melanggar norma hukum dan norma sosial yang ada di masyarakat. Namun, kenakalan remaja juga seringkali dari kenakalan remaja yang ringan hingga yang serius. Dalam contohnya, kenakalan remaja yang ringan yaitu ketika siswa membolos sekolah. Itu termasuk suatu kenakalan remaja ringan. Namun, ada pula pada kenakalan remaja yang serius, itu seperti mencuri dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para remaja. Masa remaja merupakan masa di mana kita mencari jati diri kita. Masa remaja itu bukan masa yang menyenangkan, akan tetapi pada masa remaja ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Dimana seperti yang kita tahu, remaja itu masih belum bisa mengontrol emosinya. Jadi, remaja gampang sekali terjerumus ke dalam hal-hal negatif, seperti kenakalan remaja. Salah satu kenakalan remaja yang sangat mengkhawatirkan yaitu terjerumus ke dalam narkoba. Narkoba bukan hanya merusak fisik, tetapi mendorong remaja untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan lain sebagainya. Tidak hanya mengatur tentang kenakalan remaja, hukum di Indonesia juga mengatur tentang penyalahgunaan narkoba, yaitu pada pasal 35 tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahan narkoba. Halo semuanya, hari ini kita sudah bersama Mbak Zakia selaku Pemuda Pemudi Pegiat Anti Narkoba Provinsi Bengkulu 2024. Nah, kepada Mbak boleh nggak nih Mbak, sapa dulu teman-temannya. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Zakia Salsabila. Aku merupakan finalis dari Pemuda Pemudi Pegiat Anti Narkoba Provinsi Bengkulu tahun 2024. Nah, aku mau nanya nih Mbak, PUPAN itu apa sih Mbak? Oke, jadi PUPAN itu seperti namanya yaitu Pemuda Pemudi Pegiat Anti Narkoba Provinsi Bengkulu tahun 2024, di mana PUPAN ini bergerak sebagai seorang penyuluh kepada masyarakat maupun ranah pendidikan untuk menyuluhkan untuk pencegahan dan anti narkoba dan mencapai P4GN itu sendiri, yaitu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Mbak tahu nggak sih hari ini sedang ramai di Bengkulu, di Kepayang terutamanya, Satres Narkoba Polres Kepayang itu menangkap 35 pengedar narkoba. Nah, salah satunya ada 4 orang anak dan 1 wanita. Nah, menurut Mbak dan bagaimana pendapat Mbak dengan adanya kasus ini? Nah, menurut Mbak, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap penggunaan narkoba di kalangan remaja? Baik, kalau dari segi lingkungan sosial, pastinya remaja itu pasti gampang banget ya buat terpengaruh oleh narkoba itu sendiri. Contohnya faktor lingkungan sosial itu ada 4. Pertama dari teman sebaya. Teman-teman itu bisa aja pasti akan menggunakan penyalahgunaan narkoba gitu karena teman-temannya terpengaruh oleh teman-temannya. Kedua, pastinya juga karena faktor lingkungan atau keluarganya. Contohnya kalau keluarga mereka itu kayak broken home, itu kan biasanya mereka itu jadi mentalitas korban di mana mereka akan merasa seolah-olah mereka itu sedang kesulitan. Jadi mereka menggunakan narkoba ini untuk mencari kebahagiaan dari keluarga mereka yang hancur itu, atau ketidakpedulian orang tua juga. Terus yang ketiga bisa jadi faktor lingkungannya tuh, tempat tinggalnya tuh udah nakal gitu, dalam artian penggunaan narkoba dan lain sebagainya itu udah dianggap biasa gitu. Jadi ketika
ketika ada orang yang pakai sabu atau ganja, mereka itu kayak udah sih biasa aja, karena kan lingkungan kita udah terbiasa untuk pakai itu. Mereka tinggal di tempat yang salah. Terus yang keempat, faktor selanjutnya yaitu faktor media sosial. Kadang penggunaan narkoba itu sering digunakan sebagai embel-embel untuk keren, padahal itu tuh nggak keren sama sekali. Jadi keempat faktor ini tadi tuh yang menyebabkan lingkungan sosial itu berpengaruh pada penggunaan narkoba di kalangan remaja. Nah kan Mbak, kan tadi ada 4 orang anak nih. Nah menurut Mbak, bagaimana cara rehabilitas yang efektif bagi 4 orang anak itu, dan apakah 4 orang anak itu akan masuk penjara atau tidak? Oke, jadi dari kasus yang di Rejang Lebong tadi ya, itu ada 4 orang anak, salah satunya itu ada 1 orang perempuan gitu kan. Dan gimana sih cara kita itu rehabilitasi efektif? Itu pastinya pertama kita itu harus rehabilitasi medis sama rehabilitasi psikologis. Dalam artian rehabilitasi medis itu pasti ada badan-badan yang benar-benar rehabilitasi mereka secara medis, kayak mengurangi zat-zat berbahaya atau zat-zat narkoba dari tubuh mereka. Itu yang kedua, itu ada rehabilitasi psikologis. Nah, rehabilitasi psikologis itu kayak anak-anak itu benar-benar kita dampingi di rehab secara psikologisnya supaya dia itu bisa pulih lagi. Terus yang kedua, itu ada pendidikan dan pembinaan. Nah, pendidikan di sini dalam artian kita itu ada, mereka kan masih kecil tuh kan. Jadi kita didik mereka dan bina mereka supaya mereka itu bisa mengerti dampak dari penggunaan narkoba itu sendiri, apa yang merusak diri mereka ataupun masa depan mereka, tubuh mereka ataupun mental mereka. Terus yang ketiga, adanya bimbingan sosial dan keluarga. Pastinya adanya bimbingan sosial dan keluarga. Nah, pastinya setiap lingkungan di sosial atau lingkungan masyarakat itu pasti berdampak pada anak-anak itu sendiri. Percuma kalau misalnya anak-anak itu pengen sembuh, tapi masyarakatnya itu nggak mendukung mereka untuk sembuh. Dalam artian kayak diolok-olok, dibully, dan pada akhirnya tuh mereka ya malas itu tuh sembuh. Ngapain aku sembuh? Masyarakat aja udah ngejudge aku yang enggak gitu kan. Itulah kenapa untuk program rehabilitasi dan gimana cara biar anak ini sembuh, itu adanya bimbingan sosial, peran masyarakat untuk membantu itu sendiri, dan yang kedua pastinya ada bimbingan keluarga juga. Gimana biar keluarga itu, orang tua pastinya nge-support anaknya untuk sembuh gitu. Terus yang keempat dan yang terakhir ya. Nah, anak itu dihukum, dipenjara gimana sih Kak? Nah, kalau untuk anak-anak yang masih di bawah umur itu pastinya nggak akan dipenjara, karena sanksinya itu bukan dipenjara, karena itu udah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, di mana anak-anak ini tuh akan mengikuti program yang namanya diversi atau rehabilitasi. Jadi mereka itu nggak akan dipenjara, tapi mereka akan direhabilitasi seperti yang udah aku bilang tadi. Rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, bimbingan sosial, bimbingan keluarga, dan pastinya juga ada pendidikan dan pembinaan itu sendiri. Yang menarik banget kan dari narasumber kita hari ini. Nah, kepada Mbak, terima kasih sudah menyampaikan argumennya yang sangat-sangat menarik. Oke, di sini kita kedatangan seorang mahasiswi dari Universitas Bengkulu dari program studi pendidikan kimia yang akan kita wawancarai pada hari ini. Sebelumnya, mari kita persilakan kepada yang bersangkutan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anita Fitriani. Saya berasal dari program studi pendidikan kimia Universitas Bengkulu semester 5. Baiklah, di sini kita akan mewawancarai Mbak Anita terkait dengan pengaruh lingkungan sebaya terhadap kecenderungan kenakalan dan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Baiklah, kepada Mbak Anita, di sini saya akan menanyakan, mana sih Mbak menurut Mbak peran lingkungan sekitar, teman sebaya dan keluarga dalam kehidupan seorang remaja? Kalau menurut saya, peran lingkungan sekitar, teman sebaya ataupun sekolah itu sangat mempengaruhi kehidupan remaja ke depannya. Karena kenapa? Kehidupan seorang remaja itu tidak lepas dari yang namanya lingkungan sekitar, baik itu dari keluarga, teman, ataupun sekolah. Keluarga itu memberikan dukungan dari internal si seorang remaja tersebut. Dari keluarga tersebut itu bisa mengarahkan, memberikan emosi terhadap seorang remaja tersebut, mengarahkan, memberikan semangat, dan juga membentuk dirinya. Keluarga itu memberikan dukungan terhadap emosi seorang remaja itu sendiri, baik dari internal maupun eksternalnya. Kenapa? Karena dari keluarga lah kita diajarkan untuk menjadi seorang remaja yang seharusnya nanti ke depannya. Dari keluarga yang ditanamkan nilai-nilai kehidupan. Dari keluarga juga itu yang memberikan arah kepada seorang remaja tersebut untuk ke depannya. Nah, kalau untuk masalah teman, itu juga mempengaruhi karena
tidak bisa kita pungkiri peran seorang teman di dalam kehidupan itu nyata. Seperti contoh, saya sendiri itu kalau misalnya saya terhadap teman itu sebenarnya bisa kita kontrol dengan kita sendiri yang mengontrolnya. Mau kita mengikuti arah teman atau mau kita ambil hal positif ataupun negatif dari teman, itu bisa kita kontrol dengan sendirinya. Teman itu biasanya memberikan pengaruh, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, pengaruh teman tersebut itu biasanya kalau dari seorang remaja yang tidak bisa mengontrol diri, maka dia akan mengikuti arus teman itu tadi. Tetapi balik lagi ke remaja itu, apakah dia bisa mengontrol diri untuk tidak mengikuti arus yang negatif terhadap temannya tersebut. Jikalau dia bisa mengikuti arus yang positif terhadap yang diberikan temannya itu tadi, maka itu akan baik untuk lingkungannya, maka akan baik untuk dirinya sendiri gitu. Dan untuk sekolah itu sangat penting, karena mengapa? Di sekolah juga ditanamkan nilai-nilai kehidupan kita. Di sekolah kita dibentuk, di sekolah kita diberikan ilmu pengetahuan, dan di sekolah kita juga diarahkan untuk menjadi seorang remaja yang seharusnya seorang remaja itu lakukan, yang seharusnya kita lakukan pada saat kita menjadi seorang remaja. Nah, remaja itu seringkali terjerumus ke jalan yang salah ketika dia bergaul dengan orang-orang yang tidak bisa dia kontrol di kehidupan sehari-hari. Dia bisa saja mengikuti pergaulan bebas, dia bisa terjerumus ke dalam pergaulan tersebut ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, itulah perlunya lingkungan seperti sekolah, keluarga untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan di dalam diri remaja itu sendiri. Baik, lalu apa sih tanggapan Mbak Anita terhadap seorang remaja yang mengonsumsi narkoba? Menurut tanggapan saya itu mungkin dari faktor internal dan eksternalnya. Kembali ke pertanyaan pertama tadi, itu ada faktor internal dari keluarganya. Mungkin dari keluarganya itu sudah memberikan atau menanamkan nilai-nilai kehidupan, sudah mengajarkan ke arah yang baik. Gimana sih keluarga yang tidak mengajarkan kebaikan kepada seorang anak gitu kan? Keluarga selalu memberikan nilai-nilai kebaikan untuk kehidupan seorang anak tersebut supaya anaknya bisa terarah dan bisa terkontrol dari hal-hal pergaulan bebas. Nah, narkoba itu menurut saya tercipta dari sebuah pergaulan bebas juga, dari rasa ingin tahu, dari rasa coba-coba, dari teman gitu kan, karena kita ingin diakui oleh seorang teman, maka kita juga sering karena mengikuti arus teman itu tadi, teman kita yang sedang mengonsumsi narkoba, itu bisa jadi kita terikut gitu, terbawa dengan arusnya teman tadi yang ketika mengikuti mengonsumsi narkoba. Nah, faktornya ini tadi itu kan faktor internal dari keluarga. Nah, dari keluarga ini tadi mungkin sudah menanamkan nilai-nilai kehidupan, sudah mengarahkan anaknya untuk tidak mengonsumsi narkoba gitu kan. Tetapi kan kembali lagi ke anaknya itu kan, walaupun keluarganya itu sudah memberikan nilai-nilai kehidupan tadi, ya seorang anak itu biasanya ada faktor lain juga yang mempengaruhi, baik itu dari faktor eksternal anak, seperti lingkungan pergaulan tadi, terus sekolah itu juga bisa, teman-teman yang ada di sekolah itu juga mempengaruhi. Selain itu teman-teman yang ada di luar kan mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak tersebut. Namun di lain sisi, selain dari keluarganya itu sudah memberikan pengarahan kepada anak-anaknya, ada beberapa bagian dari memang dia berasal dari keluarga yang kurang dalam mengarahkan anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya ada yang broken home gitu kan, itu memicu atau mengarahkan anak tersebut untuk mengonsumsi narkoba tadi, karena dia melakukan pergaulan bebas, sehingga pergaulan bebas itu menyebabkan rasa ingin mencoba tentang narkoba tersebut. Dan menurut saya kita sebagai mahasiswa maupun sebagai masyarakat harusnya itu bisa mengarahkan atau mengajarkan kepada adik-adik atau kepada teman-teman semuanya untuk terhindar dari penggunaan narkoba tersebut, karena kita tahu bahwa narkoba itu sangat berbahaya baik bagi diri kita, bagi keluarga, maupun bagi lingkungan sekitar kita. Mungkin kalau untuk solusi dari pencegahannya, mungkin untuk kalau dari saya itu mungkin kan kalau dari luar itu sudah banyak melakukan seperti rehabilitasi, konseling kayak gitu kan, itu sudah banyak dilakukan, walaupun dari sosialisasi dilakukan oleh instansi-instansi yang
mengarah kepada narkoba tersebut itu mungkin sudah banyak, tapi kembali lagi kepada diri kita dulu sendiri untuk menciptakan batasan terhadap pergaulan bebas, karena pergaulan bebas itulah yang memunculkan adanya narkoba tersebut. Nah, ketika kita sudah membatasi diri kita, maka kita dapat mengajak orang lain untuk membatasi dirinya juga. Nah, ketika dari satu membatasi diri ke satu yang lagi membatasi diri, maka akan terciptalah lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang dapat membuat remaja tersebut terhindar dari yang namanya pergaulan bebas yang bisa menyebabkan dia mengonsumsi narkoba. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Anita selaku mahasiswi program studi pendidikan kimia semester 5 yang telah memberikan tanggapan yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat bisa kita pelajari untuk kehidupan kita di selanjutnya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Yeni. Kepada Ibu Yeni boleh perkenalan, Bu. Nama saya Rama Yeni, biasa dipanggil Yeni. Beramat tinggal di Gang Karya, RT 18, RW 2, Kandang Limun. Baik Bu, seperti yang kita tahu sekarang remaja itu gampang sekali terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti kenakalan remaja, bahkan sampai ke tahap narkoba. Ibu, menurut Ibu sebagai orang tua, apa sih pengaruhnya tentang kenakalan remaja? Pengaruhnya kebanyakan dari ini ya. Kalau lingkungan keluarga itu dia mempunyai keluarga yang berantakan kayak broken home, jadi dia di luar dia pengaruh dengan pergaulan teman-temannya. Jadi dia anak-anak itu bisa mengikuti dengan pergaulannya, kawannya itu memakai narkoba atau tawuran itu pasti dia ikut. Kalau anak itu memang keadaan dalam keluarganya udah berantakan. Itu aja. Terus Bu, bagaimana tanggapan Ibu jika Ibu itu melihat bahwa anak remaja itu mengonsumsi narkoba? Gimana ya? Hanya kita bisa menasehati. Kalau anak itu jangan sampai terjerumus dengan pergaulan yang tidak baik. Itu pengaruhnya bisa mengakibatkan kematian. Jadi kita memperingatkan dia jangan sampai dia dipengaruhi oleh benda-benda haram kayak gitulah. Terus Bu, sebagai orang tua, apa sih hal-hal yang bisa mencegah anak itu tuh terjerumus ke dalam narkoba sebelum terjadi gitu? Kita harus tahu dia bergaul dengan siapa, keadaan dia di sekolah, dengan teman-temannya. Kita sebagai orang tua harus lebih mengingatkan dia dalam terutama agama gitu ya, harus banyak melaksanakan ibadah, terus dikontrol pergaulannya, jangan sampai dia terjerumus. Nasihat-nasihat kita itu orang tua harus lebih memperhatikan dia, walaupun di lingkungan ini mungkin kita tidak tahu ya, lingkungan ini kadang tidak nampak pergaulannya, tapi kita harus lebih mawas diri lah, harus sering dikontrol gitu, jangan dibiarkan dia bergaul dengan teman-teman yang bisa merusak masa depan dia. Baik, kepada Ibu Yeni terima kasih atas jawabannya.